Laporan terhadap Hussein Shihab harus segera diproses. Aziz Yanuar harus kilat. Dua, yaitu pelaporan balik atau pelaporan terkait dengan kalau saya tidak salah statement atau yang disampaikan terkait laporan itu tidak sesuai atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang seperti itu. Jadi menyebarkan berita bohong lah seperti itu. Itu yang saya dengar. Tapi nanti kita tim akan masih pastikan, insya Allah hari ini akan ada proses lanjutan setelah ini nanti saya kesana. Tentang laporannya Hussein Shihab ya kepada Kepolisian Republik Indonesia, waktu itu melaporkannya di Polda Metro Jaya ya, dan akhirnya tabayun. Nah itu kalimat Habib Bahar itu jelas, Habib Bahar dengan tenang jawab ya kan, berada di tempat. Habib Bahar itu kalau dituduh menyebarkan kebencian dia mengakui iya, tapi bukan kepada siapa, tapi kepada apa ya. Jadi kebencian itu terhadap perilaku, bukan kepada oknum, bukan kepada orang. Dan Habib Bahar bilang itu juga di video itu, silakan lihat videonya, di mana saya memelintir gitu. Di mana memelintirnya? Kan mengulangi kalimat dan membahas interpretasi kalimat Pak Dudung di podcastnya Deddy Corbuzier dengan pemikirannya dia. Nggak ada memelintir, nggak ada apa. Tapi dibilang memelintir. Tapi alhamdulillah itu ya, kita lihat mudah-mudahan semua hukum ditegakkan lah. Hukum ditegakkan keadilan-adilnya, nggak pandang kelompok mana. Kalau salah ya salah, dihukum. Kalau dibahas salah ya dihukum. Tapi kalau nggak salah jangan dibilang salah dong. Jangan dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin. Dan ini yang akhirnya membuat gue melihatnya, wah ini kalau kita diem-diemin terus-terusan nih. Akhirnya terus-terusan gitu. Hidup kita cuma lapor ya kan. Tapi orangnya ya itu aja mimpi, dilaporin lah. Terus yang Greenpeace ya, Forest itu dilaporin. Semua aja dilaporin ya. Nah akhirnya membuat gue punya ide gitu. Ini karena gue ngeliatnya waktu di TV One itu ada Bang Egy, ada Novel Bamomen, ada si pelapor nih Hussein Shihab. Waktu ditanya legal standing dia ya itu. Ya kan, berarti kan ini permasalahan lebih bahas sama Pak Dudung, dia masuk gitu. Berarti boleh dong ya gue ngelapor. Dan alhamdulillah akhirnya gue ngelapor juga dengan dugaan yang sama. Dugaannya bahwasanya dia memelintir kalimat Habib Bahar. Polisi datangi Habib Bahar, tapi kemudian sepupu Habib Bahar yang masih saudara, Babe Aldo ya, atau Habib juga sebenarnya, Habib Ali Ridho Assegaf, itu melaporkan pelapor Habib Bahar. Jadi kadang-kadang ya, secara umum saya paling tidak suka dengan lapor-melapor. Tapi kalau Anda kemudian terus-menerus dizalimi, dilaporkan, maka kadang-kadang mekanisme untuk membalas barangkali itu yang mau dan barangkali patut dilakukan. Saya tidak tahu juga, hunus, karena aneh juga ada kelompok masyarakat yang kerjanya mengadukan orang-orang yang katakanlah dianggapnya melakukan penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Jadi polisi disibukkan untuk menilai omongan orang. Bayangkan, orang masuk penjara karena omongan, bukan karena perbuatan jahatnya, mencuri, menggaruk uang negara. Jadi ini sebenarnya terus terang saja menjengkelkan ya, sobat era sekalian. Mau berdemokrasi kok main lapor-melapor ya. Tapi ya memang kalau didiamkan terus-menerus tanpa ada laporan balik dan lain sebagainya, maka memang kelakuan itu akan terus-menerus. Apalagi misalnya kalau kemudian ada pihak yang mensponsori itu misalnya, wah ini tambah gawat ya, sekali lagi. Jadi sobat era sekalian, pelaporan ini harus dipahami sebagai sebagai underlining bagi polisi ya, penegak hukum, apakah mereka mau berlaku adil atau tidak. Karena
Pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang memelintir omongan. Tapi sekali lagi, kok ada kelompok adu mengadu. Penyidik Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus Habib Bahar bin Smith dari penyelidikan menjadi penyidikan. Diduga Habib Bahar Smith melakukan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengacara Habib Bahar Aziz Januar mengaku kaget kliennya begitu cepat diproses kasusnya hingga dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Luar biasa cepat hilang. Kami maklum jika ini diduga dipaksakan oleh diproses. Kami maklum jika ini diduga dipaksakan untuk diproses. Tapi prosesnya kilat, ini yang kami surprise. Kata Aziz saat dihubungi wartawan pada Kamis 30 Desember 2021. Namun Aziz mengatakan Habib Bahar Smith tetap santai menghadapi proses hukum. Atas tuduhan ujaran kebencian, justru kata dia, masyarakat harusnya malu dengan keberanian Habib Bahar Smith yang lantang melawan kezaliman. Justru kita yang malu, diam saja terhadap kezaliman. Sementara Habib Bahar Smith luar biasa mengkoreksi. Kami akan hadapi dan HBS santai dengan ini proses. Begitu ujarnya. Selain itu Aziz meminta polisi untuk berlaku adil dalam memproses laporan Habib Bahar Smith. Laporan Habib Bahar diwakili Alia Ridho terhadap Husein Shihab alias Husein Alwi di Polres Bogor dengan cepat. Sementara Aziz menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas laporan Habib Bahar Smith terhadap Husein Alwi jika ingin meminta keterangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Sebab Husein Alwi dilaporkan terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kita serahkan kepada pihak kepolisian karena ranah mereka. Begitulah tuturnya. Untuk mengusut kasus dugaan kebencian yang dilakukan terlapor Habib Bahar bin Smith, penyidik telah meminta keterangan dari 34 saksi. Penyidikan dilakukan tim gabungan di Treskrimun dan di Treskrimun Polda Jabar dibantu Bareskrim Polri. Kombes Pol Arif Rahman menyatakan selain ahli penyidik juga memeriksa saksi, lapor dan saksi-saksi lain sebanyak 13 orang. Total 34 saksi telah diperiksa dan mengamankan 4 item barang bukti, Kombes Pol Arif Rahman. Selain itu tutur di Treskrimun Polda Jabar, penyidik melakukan penyitaan dan penggeledahan rumah. Hasilnya penyidik mengamankan 1 unit handphone, 1 unit laptop, 1 akun channel YouTube atas nama TR, 1 akun email. Semua proses itu, kata Kombes Pol Arif Rahman, merupakan penyidik atas laporan polisi nomor B6354-12-2021 SPKT-PMJ 2021 terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 J 45A Undang-Undang ITE dan atau pasal 1415 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Diberitakan sebelumnya, Ihwan Tuan Kota Kuasa Hukum Habib Bahar menyatakan kliennya akan memenuhi panggilan-panggilan Polda Jabar untuk diperiksa sebagai saksi. Habib akan hadir. Kami taat hukum, beliau Habib Bahar, ulama panutan. Tidak gentar dengan siapapun. Insya Allah saya mendampingi beliau, kata Ihwan Tuan Kota saat dikonfirmasi wartawan Kamis 30 Desember. Disinggung kasus yang menjerat Habib Bahar, apakah terkait ujaran kebencian kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman atau bukan? Ihwan mengaku Jenderal TNI Dudung Abdurrahman atau bukan? Ihwan mengaku belum tahu. Kalau itu saya belum paham. Anda belum dapat berkasnya. Hari ini baru Anda tahu melalui Habib Bahar langsung tadi pagi. Yang pasti berkaitan dengan isi ceramah beliau. Begitulah ujarnya. Ihwan Tuan Kota menuturkan hanya berselang beberapa hari setelah menerima SPDP, Habib Bahar langsung diminta datang ke Polda Jabar. Kalau untuk ulama, oposisi secepat kilat. Kalau untuk penguasa, itu lama. Hukum hanya berpihak pada penguasa. Coba bayangin, baru kemarin SPDP-nya. Hari ini Habib sudah dipanggil. Luar biasa cepatnya ekspres bagaikan kilat, tutur Ihwan. Bandingkan dengan prestasi Anies, Geis Khalifah bilang, giring 2 kali DO di kampus yang sama loh, pecundang. Pegiat media sosial Geis Khalifah kembali melayangkan sindiran kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa.